Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang piutang usaha. Jadi apa sih yang dimaksud dengan piutang usaha? Piutang usaha adalah hak tagih perusahaan yang terjadi karena penjualan barang atau jasa secara kredit tanpa disertai janji tertulis. Maksud kredit di sini adalah debitur tidak langsung membayar secara tunai, tetapi membayar lain waktu, kayak 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi. Piutang usaha juga tidak memiliki instrumen kredit di dalamnya. Maksud dari instrumen kredit ini menyatakan bahwa piutang usaha tidak memiliki bunga di dalamnya. Selanjutnya, pencatatan piutang usaha. Contoh, pada tanggal 14 Januari 2020, PT Indah Jaya menjual barang dagangan kepada PT Antariksa sebesar 20 juta dengan syarat 2/10 N/30. Maksud syarat 2/10 N/30 ini adalah apabila PT Antariksa membayar hutangnya dalam jangka waktu 10 hari, maka mendapat potongan 2%. Apabila melebihi jangka waktu 10 hari, maka tidak mendapat potongan apapun. Dan jangka waktu piutangnya ini adalah 30 hari. Terus pada tanggal 16 Januari 2020 diterima retur dari PT Antariksa sebesar 1 juta karena kualitas barang yang kurang baik. Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2020 diterima pelunasan piutang dari PT Antariksa. Jurnalnya seperti ini. Ini jurnalnya PT Indah Jaya. Jadi kan tadi pada tanggal 14 Januari 2020, PT Indah Jaya menjual barang dagangan senilai 20 juta kepada PT Antariksa. Jadi akun-akunnya itu piutang dagang senilai 20 juta di sisi debit dan penjualan senilai 20 juta di sisi kredit. Terus pada tanggal 16 Januari 2020, PT Antariksa mengembalikan barang senilai 1 juta kepada PT Indah Jaya karena kualitas barangnya yang kurang baik. Jadi akun-akunnya itu retur penjualan senilai 1 juta di sisi debit dan piutang dagang senilai 1 juta di sisi kredit. Terus pada tanggal 24 Januari 2020, PT Antariksa melunasi hutangnya kepada PT Indah Jaya. Jadi akun-akun yang ada itu kas sama potongan penjualan di sisi debit dan piutang dagang di sisi kredit. Piutang dagangnya itu jadi 19 juta karena pada awalnya PT Antariksa itu utangnya 20 juta. Karena kualitas barang yang kurang baik dikembalikan tuh barangnya senilai 1 juta. Jadi 20 juta dikurangi 1 juta jadi 19 juta. Terus karena PT Antariksa membayar hutangnya dalam jangka waktu 10 hari, maka mendapat potongan 2%. 2%-nya itu dari 19 juta. Jadi 380.000. Terus yang masuk ke kas itu 18.620.000 karena 19 juta dikurang 380. Jadi 18.620.000. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang piutang tak tertagih. Apa sih sebenarnya piutang tak tertagih itu? Piutang tak tertagih adalah kerugian piutang bagi perusahaan akibat sejumlah piutang yang tidak dilunasi oleh pihak debitur. Biasanya, pihak debitur tidak melunasi piutangnya itu karena mereka tidak sanggup membayar sisanya lagi. Lanjut, ada metode penghapusan piutang tak tertagih. Ada 2 metode. Yang pertama, metode cadangan atau allowance method. Yang kedua, metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Lanjut, di sini ada perbedaan antara metode penghapusan langsung dengan metode cadangan. Poin pertama, perusahaan memperkirakan piutang tak tertagih. Misalnya nih, perusahaan memperkirakan piutang tak tertagih senilai sekian. Kalau perusahaan itu menggunakan metode cadangan, maka akun yang ditulis di jurnal itu beban kerugian piutang sebelah debit, lalu cadangan kerugian piutang di sebelah kredit. Jika perusahaan tersebut melakukan metode penghapusan langsung, maka
perkirakan piutang tak tertagih senilai sekian itu tidak di jurnal. Kenapa tidak di jurnal? Karena suatu piutang yang sudah diyakini tidak bisa ditagih lagi atau dilunasi, maka kerugian atas piutang langsung didebetkan. Jadi, saat perusahaan memperkirakan piutang tak tertagih itu terus menggunakan metode penghapusan langsung, maka tidak ada akun yang di jurnal. Hanya pada metode cadangan saja yang ada akun dalam jurnalnya. Poin kedua, itu dilakukan penghapusan piutang. Kalau menggunakan metode cadangan, akun yang ditulis itu cadangan kerugian piutang sebelah debit, lalu piutang usaha sebelah kredit. Lalu dalam metode penghapusan langsung, akunnya beban kerugian piutang sebelah debit, lalu piutang usaha sebelah kredit. Poin ketiga. Kreditur hendak melakukan pembayaran piutang yang telah dihapuskan. Maka akun yang dicatat di jurnal menggunakan metode cadangan itu piutang usaha sebelah debit, lalu cadangan kerugian piutang sebelah kredit. Dalam metode penghapusan langsung, yang dicatat itu piutang usaha sebelah debit, beban kerugian piutang sebelah kredit. Poin keempat, penerimaan atau pelunasan piutang, akun yang ditulis dalam metode cadangan itu kas sebelah debit, piutang usaha sebelah kredit. Lalu dalam metode penghapusan langsung itu yang ditulis akunnya kas sebelah debit, piutang usaha sebelah kredit. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Pada Agustus 2007, PT Gapura melakukan penjualan kredit kepada PT Sejahtera sebesar Rp5.000.000. Sampai pada akhir tahun 2007, masih tersisa piutang sebesar Rp500.000 yang belum dapat ditagih. Perusahaan menaksir sebesar Rp100.000 tidak dapat ditagih. Pada Agustus 2008, Rp50.000 dinyatakan bahwa piutang dihapus dari pembukuan karena tidak dapat dilunasi oleh PT Sejahtera. Ternyata pada bulan November, PT Sejahtera itu bisa melunasi utangnya yang belum terbayar. Oke, kita langsung ke pencatatan. Jadi, ini perusahaan menaksir sebesar 100.000 tidak dapat ditagih. Tadi poin pertama itu kan penaksiran perusahaan. Itu sebesar 100.000. Maka dalam metode cadangan itu yang ditulis akunnya beban kerugian piutang sebesar 100.000 berada di debit. Lalu cadangan kerugian piutang sebesar 100.000 berada di kredit. Pencatatan penaksiran pada metode penghapusan langsung itu tidak ada ya. Karena dalam metode penghapusan langsung itu tidak ditulis penaksiran. Jadi kita lanjut ke poin kedua itu. Pada Agustus 2008, Rp50.000 dinyatakan bahwa piutang dihapus dari pembukuan karena tidak dapat dilunasi oleh PT Sejahtera. Berarti ini penghapusan piutang, karena tidak bisa dilunasi lagi. Jadi akun yang ditulis pada metode cadangan ini adalah cadangan kerugian piutang sebelah debit sebesar Rp50.000, piutang usaha di sebelah kredit sebesar Rp50.000. Lalu pencatatan pada metode penghapusan langsung ini, beban kerugian piutang sebesar Rp50.000 di sebelah debit, lalu piutang usaha Rp50.000 sebelah kredit. Lalu di sini ada ternyata pada bulan November PT Sejahtera itu bisa melunasi utangnya yang belum terbayar itu. Jadi pencatatannya pada metode cadangan ini akunnya piutang usaha sebesar Rp50.000. Tadi kan sisanya dia Rp50.000, terus dia bisa lunasin Rp50.000, jadinya nilainya sebesar Rp50.000 ya. Piutang usaha sebelah debit sebesar Rp50.000, cadangan kerugian piutang sebesar Rp50.000 di kredit.
Terus dalam metode penghapusan langsung, akunnya itu piutang usaha sebelah debit, beban kerugian piutang sebelah kredit sama-sama sebesar 50.000. Lalu pencatatan pada penerimaan kas perusahaan itu dalam metode cadangan, kas sebelah debit, piutang usaha sebelah kredit sebesar 50.000. Dalam metode penghapusan langsung juga ditulis kas sebelah debit, piutang sebelah kredit sebesar 50.000. Jadi ini penerimaan perusahaan, kas yang masuk ke dalam perusahaan yang tadi dilunasi oleh pihak PHT Sejahtera. Jadi kas ya masuk ke dalam perusahaan dan piutang berkurang. Begitu ya. Sekian atas penjelasan yang sudah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa dipahami, atau bila ada kekurangan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.